Penggagalan upaya penyelundupan dalam jumlah besar ini adalah sejarah dan bukan hasil kerja satu institusi semata. Keberhasilan ini adalah buah dari sinergi, kolaborasi, dan kepercayaan antar lembaga. Hanya dalam waktu sepekan, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba yang akhirnya tercatat dalam sejarah sebagai yang terbesar di Indonesia. Total, barang bukti yang ditangkap lebih dari 4 ton. Lokasinya pun masuk dalam areal Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan laut di tanah air. TNI Angkatan Laut akan terus berkomitmen menjaga perairan Indonesia dari ancaman penyelundupan narkoba dan kejahatan lintas batas lainnya. Aktivitas penyelundupan narkotika berlangsung di laut dan tentunya membutuhkan koordinasi instansi lain, baik Mabes TNI, BNN, Bea Cukai, BIN, kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait. Saudara, saat ini saya berada di atas KRI John Lee dengan nomor lambung 358. Kapal ini masuk dalam jajaran satuan kapal eskorta Koarmada 1 yang berada di Tanjung Pinang. Saya akan berlayar selama 3 jam dari dermaga Pondok Dayung menuju Teluk Jakarta. Seperti apa keseruannya? Kita ikuti. Di bulan Mei 2025, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan masuknya narkoba seberat 4,061 ton. Yang pertama dilakukan oleh tim F1QR atau Fleet One Quick Response Lanal Tanjung Balai Karimun seberat 2,061 ton. Dan yang kedua dilakukan oleh unsur KRI Surik dan unsur KRI Silea seberat 2 ton yang terjadi di perairan Kepulauan Riau. Untuk mengetahui terkait dengan bagaimana cara TNI Angkatan Laut menggagalkan masuknya narkoba ini, saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri layar kaca sudah ada orang nomor 1 di Komando Armada RI, itu dengan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denny Hendrata. Panglima, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, pagi. Selamat pagi. Panglima, ini kalau kita berkaca dari peristiwa bulan lalu, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan masuknya narkoba sebanyak 4 ton. Luar biasa sekali. Ini berarti menyelamatkan adanya jutaan anak muda yang ada di Indonesia. Mungkin Panglima boleh jelaskan secara sederhana terkait dengan masuknya narkoba ini. Sebenarnya Indonesia ini apakah menjadi tempat transit atau memang tujuan utama dari masuknya narkoba ini, Panglima? Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bagaimana kondisi geografi Indonesia, kondisi demografi, dan kalau kita ketahui bersama ya, bahwa wilayah Indonesia berada di kawasan strategis di antara 2 silang samudra dan 2 silang benua, ya, yaitu silang samudra itu di antara Samudra Pasifik dan Hindia, sedangkan benua, 2 benua itu ada di silang benua Asia dan Australia. Dan tentu posisi strategis ini juga semua informasi, ya, semua kepentingan ekonomi militer pasti akan melalui Indonesia dulu. Yang berikutnya, wilayah Indonesia ini secara konstelasi geografi merupakan negara kepulauan, di mana banyak selat, terdiri dari 17.504 pulau, dan itu kurang lebih 350 yang baru diberi nama, dan tentu ini menjadi selat, banyak selat yang bisa dilalui dari berbagai arah. Yang kedua, keberhasilan Angkatan Laut di dalam menggagalkan berbagai penyelundupan, tentu Angkatan Laut memiliki tugas diantaranya adalah penegakan hukum dan keamanan laut. Dan ini merupakan tanggung jawab yang besar, di mana
2/3 wilayah Indonesia itu 2/3 adalah laut. Ya, jadi kalau kita bicara masalah bagaimana keberhasilan Angkatan Laut di dalam penggagalan penyelundupan, terutama di dalam narkoba yang tadi disampaikan, di bulan Mei 2025 itu 2 kali. Yang pertama tanggal 14 Mei 2025, yaitu tim F1QR atau Fleet One Quick Response di wilayah Armada 1, Lanao Tanjung Balai Karimun, itu berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba sebanyak 2,061 ton. Dan kemudian yang kedua pada tanggal 21 Mei itu oleh KRI Surik dan KRI Selea sebanyak 2 ton. Sehingga kalau ditotal pada bulan Mei yang terbesar, karena ada juga ya di bulan Mei ini yang kecil-kecil juga, Mas. Gitu. Nah, total yang terbesar ini adalah 4,061 ton. Ya. Nah, kemudian apakah ini menjadi daerah wilayah transit atau tujuan? Kita ketahui bersama, tadi sudah disampaikan bahwa wilayah Indonesia itu memiliki kawasan yang strategis di dunia. Ada 2, yaitu sebagai wilayah transit juga wilayah tujuan. Tetapi ada kecenderungan Indonesia ini menjadi wilayah tujuan. Nah, karena kalau dilihat dari demografi, Indonesia ini memiliki jumlah penduduk nomor 4 di dunia. Terbanyak. Jadi jumlah yang sebetulnya sampai kurang lebih 281 juta jiwa. Nah, setelah India, ya, China, Amerika, baru kita. Dan ini tentu merupakan sebuah pasar bagi semua produk, ya, termasuk untuk penyelundupan narkoba. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi Angkatan Laut, yang kami sebagai Panglima Koarmada Republik Indonesia memberikan arahan kepada Panglima Armada di jajaran kami, yaitu Panglima Armada 1, 2, dan 3, serta di bawah jajarannya ada Lantamal, ada Lanal, bahkan Posal. Ya. Dan ini kan kita melaksanakan perintah tetap satu komando dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Laut, dan kita laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya ya, untuk bisa menjagai dari waktu ke waktu. Demikian mungkin yang jawaban pertama itu, Mas Jonah. Lantas apa peran Koarmada, Panglima? Kalau kita lihat kan Indonesia ini kan cukup besar ya, Sabang sampai Merauke. Lantas sebenarnya peran Koarmada seperti apa? Apakah mungkin menjaga selat atau mungkin seperti patroli seperti kita ini, atau mungkin juga melibatkan seperti tim mungkin F1QR yang ada di belakang kita ini, seperti apa, Panglima? Ya, kalau tugas yang di dalam undang-undang TNI yaitu kan yang pokok itu mengacu kepada fungsi universal, ya, militer, polisionil, dan diplomasi. Nah, kita bicara masalah polisionil itu bicara masalah penegakan hukum di laut, ya. Jadi ini lebih kepada keamanan laut itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi kontribusi Angkatan Laut itu memberikan penguatan terhadap Ipolexosbud Hankam. Ya, diantaranya kan masalah ekonomi, ya kan, sosial budaya. Bagaimana kita mencegah narkoba itu tidak mempengaruhi ya, lingkungan mental masyarakat Indonesia tadi. Karena jumlah jiwa yang dirugikan itu sampai 25 juta kurang lebih lah. Ya. Dari tahun 2025 sampai bulan Juni, ya. Dan kerugiannya itu bisa sampai kurang lebih 11 triliun. Ya, bayangkan dengan jumlah sekian, ya, keuntungan yang mungkin bagi para penyelundup, ya. Tetapi di satu sisi korban generasi muda terutama, ya, itu sedemikian besar, 25 juta kurang lebih itu sangat tinggi. Sehingga sebetulnya ancaman narkoba ini harus benar-benar diseriusi. Ya. Karena bukan main, bagaimana kita ini menjaga luas perairan yang 2/3-nya adalah laut, ya kan.
dan juga banyak penduduk yang tersebar di banyak pulau. Karena itu kan banyak selat-selat yang bisa digunakan untuk penyelundupan ya. Di jalur resmi laut ya, sendiri pelabuhan resmi maupun di pelabuhan-pelabuhan tikus. Karena itu sudah satu kesatuan komando, sehingga apa yang diarahkan dari atas itu sampai ke bawah langsung melaksanakan perintah tersebut untuk melaksanakan operasi. Dan tadi F1QR di sini juga terbentuk ya tim, mungkin contoh di Belakang kita ini ya, Pak? belakang kita. Oh. Ini sebetulnya tim Quick Response dibentuk oleh Kolat atau Komando Latihan Armada. Karena di Armada RI juga ada Komando Latihan Armada RI, kemudian di bawahnya juga ada Kolat Armada 1, 2, dan 3. Sehingga apa yang kita dapatkan kemudian instrukturnya itu diberikan pengajaran ya kan atau pelatihan kepada 3 armada ini, sehingga sampai kepada para prajurit di jajaran KRI ini mendapatkan pelatihan secara profesional, sehingga kami ya, memberikan perintah itu sekaligus juga dengan meningkatkan profesionalisme prajurit di dalam, khususnya di dalam pemeriksaan atau dikenal dengan VBSS. VBSS ya. Oh, berarti ini adalah salah satu tugas spesifik yang dilakukan oleh F1QR dalam rangka mungkin menjalankan fungsi polisionis dari Panglima ya. Betul, betul. Terima kasih. Yes, oke. Panglima, kita kan sekarang sudah di atas KRI John Lee ini. Dari tadi saya tuh penasaran ya, ada di belakang. Bolehkah kita main-main ke Anjungan, Panglima? Ya, silakan. Ini merupakan kesempatan bagi kawan-kawan media Kompas. Saya senang dengan Mas Jona ini sudah pernah on board di KRI Bima Suci. Pelayaran kemana waktu itu? Australia, Panglima. Australia. Ini merupakan sebuah kesempatan bisa mengenal Angkatan Laut ya lebih dekat dengan ABK beserta kehidupan di kapal perang. Silakan, Oke, mari. Panglima, kita jalan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam hal pemberantasan narkoba. Presiden pun menyampaikan apresiasinya dan menegaskan bahwa penggagalan ini jadi pencapaian penting dalam upaya menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba. Semua instansi memiliki perannya masing-masing dan tentunya memiliki tujuan yang sama, memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Pesan dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, ucapan terima kasih dan penghargaan atas keberhasilan pengungkapan penyelundupan narkoba jenis sabu kurang lebih 2 ton yang akan kita musnahkan pada hari ini, yang merupakan sejarah terbesar dalam pengungkapan narkoba di negara kita, di Indonesia. Bahwa Indonesia ini harus bisa menjadi killing ground bagi para bandar dan jaringan narkoba. Penegakan hukum dan penindakan terhadap bandar harus semakin masif dan tegas. Nah, ini namanya Anjungan, Mas Jona. Siap. Ini sekarang Komandan KRI John Lee dibawa oleh Komandan ini namanya Kolonel Kurniawan. Selamat pagi, Bapak Panglima. Selamat pagi. Kami mohon izin melanjutkan peran komandan. Lanjutkan. Laksanakan. Wah, ternyata cukup riuh ya suasana di Anjungan nih, Panglima ya. Betul. Ya. Luar biasa. Jadi memang untuk mendapatkan konsentrasi yang tinggi, makanya semua pos ditempati. Mulai dari Anjungan, ruang mesin, pusat formasi tempur, dan lain-lain. Panglima, kita balik lagi bahas narkoba. Tadi kan di haluan Panglima sempat bercerita soal masuknya narkoba ke Indonesia dan juga bagaimana cara Koarmada untuk mengamankan, cegah narkoba masuk tanah air. Mungkin Panglima bisa menjabarkan terkait dengan adanya narkoba yang sudah digagalkan oleh Koarmada ataupun Angkatan Laut? Jadi di tahun 2022 kita berhasil menggagalkan penyelundupan, utama di bidang narkoba. Itu nilai rupiah kalau misalkan di total 923 miliar. Dan kemudian bisa menyelamatkan jiwa 1,4 juta jiwa. Dan di tahun 2023 itu total penyelundupan
narkoba ini bisa dinilai 134 miliar dan kita bisa menyelamatkan jiwa 536 sekian jiwa. Dan kemudian di tahun 2024 kita berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 711 miliar dan menyelamatkan jiwa 1,7 juta jiwa. Dan di tahun 2025 ini itu dengan total kerugian penyelamatan kerugian negara dalam bentuk rupiah itu 10,8 miliar dan berhasil menyelamatkan jiwa sebanyak 25,5 jiwa. Jadi totalnya ini memang 2022 sampai 2025 itu hampir 4,7 ton dan berhasil menyelamatkan kerugian negara dalam rupiah itu 12,6 triliun. Dan tentu kita berhasil menyelamatkan nyawa sebanyak 29 juta lebih jiwa Indonesia. Wah, begitu mengerikan ya Panglima dampak Ya, narkoba. sangat mengerikan. Iya. Lantas bagaimana Panglima modus operandinya, khususnya mereka yang memasukkan narkoba ini? Pasti banyak sekali modusnya. Ya, bicara masalah modus operandi, tentu kita akan bicara bagaimana rute, ya, bagaimana penyebaran. Karena Indonesia ini merupakan wilayah yang strategis. Kalau saya pelajari, itu ada lima rute. Pertama rute dari Andaman, kemudian Selat Malaka dan Sumatera Utara. Kemudian rute kedua itu ada dari selatan, ya, itu bisa masuk ke Sumatera Barat. Dan rute ketiga itu bisa dari Osali, nanti masukin ke Selat Lombok, kemudian ke NTT, ya, itu dari situ. Kemudian dari utara juga itu masuknya ke Laut Natuna. Nah, kemudian di wilayah paling barat itu di kawasan Pasifik. Itu bisa masuk ke Sulawesi, ke Maluku. Jadi bahkan terakhir itu ada ditemukan narkoba di dalam drum di Madura. Nah ini kan sebetulnya sudah masuk ke mana-mana, ya, masuk di wilayah kita. Untuk itu kita harus mewaspadai narkoba itu masuk ke Indonesia yang tadi saya sampaikan bisa jadi Indonesia menjadi tujuan sasaran narkoba. Jadi kalau tadi Panglima bicara kalau luas Indonesia 2/3 dari lautan dan dengan cukup ekstrimnya masuk narkoba, terus jadi harus diwaspadai Panglima ya. Betul, ya. Luar biasanya. Mungkin kita sudah bisa melihat anjungan dan juga bisa santai dulu lah, ngopi dulu di Longrung Perwira. Langsung. Mari kita menuju ke Ya, bersih ya Pak. ini sebuah kehormatan ya Siap. bisa duduk di Longrung Perwira karena tidak semua personel ABK itu bisa makan bersama di sini. Mengingat ruangan juga tidak terlalu lebar, ya. Sehingga masing-masing untuk perwira, bintara, tamtama itu ada ruangan sendiri. Dan longroom ini itu untuk bisa untuk rapat atau briefing, untuk bisa rekreasi, makan pagi, siang, malam. Ya. Bahkan mungkin
Di sini juga bisa karaokean bersama antar perwira di sini. Entertainment ya, hiburan ya. Iya. Jadi itu mungkin salah satu kegiatan hiburan di kapal ya. Sehingga long room ini juga menjadi sebuah ruangan segalanya bagi para perwira ini. Biasa ya. Panglima, ini tadi kita kan sudah bicara soal narkoba. Kalau saya tidak lengkap kalau saya tidak mengenal Panglima ini. Iya, Kalau iya. kita lihat kan Panglima sudah mencapai pangkok armada, itu kan tidak sembarang orang yang mencapai. Iya. Kalau boleh tahu Panglima sudah berapa tahun berdinas di Angkatan Laut ini? Ya, saya udah berdinas 36 tahun. Saya lulus tahun ya? tahun 89. Ya. Kemudian tahun 2025 ini yaitu sudah menginjak 36 tahun. 26 tahun ya. Sudah berdinas di mana saja, Komandan? Saya sudah di mana-mana ya. Lahir dari Akademi Angkatan Laut, langsung ditempatkan di Armada Timur dulu. Oke. Ya, sekarang Armada 2 di Surabaya. Itu penugasan pertama di KRI Mando, Satuan Kapal Cepat Rudal. Nah, kemudian berturut-turut sampai dengan saat ini ada di kapal, ada di pendirat, ya. Dan beberapa jabatan strategis yang dibanggakan lah oleh Korps Pelaut ya, itu di Komandan KRI, kemudian Komandan Satuan, Komandan Pangkalan, dan itu juga memberikan pengkayaan pengetahuan, ya. Sehingga pengalaman ini juga menjadi kekuatan kita, kemampuan kita ya untuk bisa menganalisis dan membuat keputusan-keputusan penting bagi Angkatan Laut. Nah, untuk bertemu dengan keluarga gimana, Panglima? Kan sengaja kan melaut terus. Ya. Kalau dulu memang belayar itu lama ya, tapi sekarang karena kapalnya sudah mulai banyak ya, dan kesempatan dulu mau ketemu ya kalau pas pulang ke Pangkalan. Tapi paling tidak ada komunikasi. Kalau dulu kan belum ada handphone, ya kan? Jadi baru telepon wartel. Oh, wartel. Sampai antri malam-malam dengan seluruh perwira itu, ya gantian sampai malam. Kalau waktunya di wilayah Indonesia Barat itu sudah jam 10, ya, ulangi jam 22 lah ya. Nah, itu kan kalau di Papua itu kan udah tambah 2 jam. Jam 24.00. Jadi ya itulah suka dukanya ya. Tapi alhamdulillah karena keluarga juga memahami, ya kan, memaklumi, karena saya juga melaksanakan tugas. Jadi baik-baik saja. Oh, luar biasa. Panglima, saya cukup penasaran ketika tadi bahas narkoba, kan angkanya begitu fantastis ya Panglima. Ya. Yang saya jujur sangat tertarik adalah sebenarnya ada peran WNI nggak, Panglima, ketika mungkin penangkapan angkatan? Apa jangan-jangan WNI-nya malah pemain utama, Panglima? Seperti apa? Ya, kalau kita dengarkan dari hasil penyelidikan dari Polri, dari BNN, itu kan memang banyak warga negara Indonesia ya, dan itu memprihatinkan ya. Tapi tidak semata-mata kita hanya mengatakan prihatin tanpa ada upaya bagaimana bisa mengendalikan jumlah personel atau masyarakat Indonesia tadi yang sekarang ini kan menuju Indonesia emas, berarti harus mampu memanfaatkan bonus demografi. Nah, dengan demikian kalau misalnya melihat dari lapangan pekerjaan itulah yang perlu kita penuhi, yaitu menjadi tanggung jawab pemerintah. Kita juga mendukung program-program semua kegiatan yang digelar oleh pemerintah, termasuk ketahanan pangan hingga ya makan bergizi, itu juga kan menyerap tenaga kerja. Nah, tentu ini juga memberikan peluang masyarakat lebih banyak bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang positif, bukan pada pekerjaan-pekerjaan yang dia tanda kutip terpaksa. Jadi ya kita bersama memiliki tanggung jawab ya, terhadap masyarakat kita, lingkungan kita, keluarga kita. Panglima, ini terakhir. Lantas apa strategi Panglima selaku Pangkok Armada dalam rangka untuk menyekat atau mungkin mengurangi resiko masuk narkoba seperti kemarin 4 tahun kemarin? Kami memiliki strategi untuk gelar
operasi di laut supaya ada peningkatan, maka kami melakukan kerjasama dengan stakeholder berupa sharing informasi, kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana masyarakat juga menjadi garda terdepan juga untuk membantu informasi ya, kepada kami. Dan yang ketiga, bagaimana kita menggelar kekuatan Angkatan Laut ya, secara efektif dengan bantuan poskodal kita, ya, kemudian unsur-unsur atas air kita, serta kekuatan yang ada di darat. Ya, itu juga untuk mewujudkan bagaimana perintah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, ya, kemudian juga mewujudkan program pemerintah di Asta Cita, ada yang ketujuh, ya, di antaranya adalah memberantas narkoba, dan kita akan terus gelar, semakin hari akan semakin bagus kerjasamanya, juga outputnya menghasilkan hasil yang sangat signifikan lah untuk bisa diberikan kepada negara, ya, bagaimana mencegah kerugian negara, juga menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa. Ya. Oh, gitu. Lantas Panglima, untuk penghargaan kepada prajurit nih, yang kemarin berhasil menggagalkan masuknya narkoba 4 ton, apa yang dilakukan oleh Panglima sendiri? Ya, kami sudah mendapatkan perintah dari Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, dan kami Pangkul 5 Kormada RI sebagai eksekutor tentu sangat terhormat ya, dengan memberikan penghargaan reward kepada anak buah, dan yang kemarin dilakukan pada tanggal 4 Juni ya, Pak Panglima TNI itu memberikan reward ada 3. Pertama adalah KPLB atau kenaikan pangkat luar biasa, kemudian sekolah, juga penugasan di pasukan perdamaian PBB atau UN. Ya, ini juga akan kita berikan kepada pelaksana di lapangan ya, untuk yang berikutnya. Ya. Jadi Panglima, kalau saya bisa terjemahkan, adanya KPLB, kenaikan pangkat, dan juga kesempatan prajurit untuk berangkat UN, misalkan mereka dapat kesempatan ke Uni Lebanon, itu kan berarti peningkatan moral buat para prajurit ya Panglima ya? Betul sekali, sehingga kita bisa memberikan peluang ya, dan kesempatan kepada seluruh prajurit Angkatan Laut untuk terus berprestasi, sehingga kedepannya dia bisa berkarir itu lebih baik lagi. Dan tentu ada peningkatan prestasi dan penurunan pelanggaran-pelanggaran, ya kan. Nah, dengan diberikannya banyak kegiatan, kesempatan untuk berprestasi, mereka akan berkompetisi bagaimana dirinya tuh bisa dapat kenaikan pangkat, dapat sekolah, dapat penugasan di pasukan perdamaian, begitu, Mas. Jadi adanya kesempatan ini terusnya bisa meningkatkan karir buat para prajurit ya. Betul Dan sekali. satu lagi Panglima, supaya masyarakat tidak lupa bahwa adanya penggagalan narkoba ini juga menjadi wujud penting agar masyarakat bisa tahu bahwa TNI Angkatan Laut tidak hanya menjaga kedaulatan, tapi juga melakukan fungsi-fungsi lain seperti fungsi polisionil. Contohnya adalah penggagalan narkoba ini. Ya, jadi kan sebetulnya Angkatan Laut memiliki tugas di dalam penegakan hukum di laut. Dan ini sudah mendapat perintah dari Panglima TNI, kemudian dari Kepala Staf Angkatan Laut, dan ini merupakan perwujudan program pemerintah Asta Cita yang ketujuh. Ya, artinya adalah perkuatan pemberantasan narkoba. Ya. Dan ini tentu menjadi dasar bagaimana kita bekerja, ya, supaya kita bekerja itu lebih terarah, ya kan, terukur, ya, dan kontribusinya sudah kita secara bertahap, ya kan, kita terus tingkatkan lagi. Ya. Oke, terima kasih banyak waktunya Panglima. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Yang luar biasa, kami di Kompas TV bisa ikut on board bahkan ya, di KRI John Lee ini. Ya, saya berikan kesempatan ya untuk naik KRI yang lain, ya, lebih besar, di kapal rumah sakit, KRI Rajiman, ya, kemudian di kapal-kapal kombatan yang lainnya. Ya, oke, makasih. Terima kasih. Ya. Perbincangan saya dengan Pangkop Armada RI, Laksamana Madya Denny Hendrata, membuka mata dan pikiran saya bahwa TNI Angkatan Laut
tidak hanya menjaga kedaulatan, tapi juga ikut dalam rangka memberantas narkoba. Zona Monangan, Riki Sultana, Hani Rivelino, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Jalan Seva! Jalan Seva! KRI John Lee!